Seorang perempuan muda dengan visi besar, gaya seperti Steve Jobs, dan berkata bisa deteksi ratusan penyakit cuma dari setetes darah. Investor berlomba-lomba menaruh uang, total 11 triliun rupiah. Tapi yang terjadi justru salah satu skandal penipuan terbesar di Amerika. Inilah kisah Elizabeth Holmes dan perusahaannya Theranos. Elizabeth Holmes lahir tahun 1984. Sejak kecil, dia dikenal ambisius dan cerdas. Pada usia 19 tahun, ia masuk ke Universitas Stanford dan belajar teknik kimia. Namun, hanya 1,5 tahun kemudian, dia di drop out dan memutuskan membangun perusahaan startup bernama Theranos. Visinya sangat ambisius, menciptakan alat medis revolusioner bernama Edison. Alat ini diklaim mampu melakukan lebih dari 200 tes kesehatan, mulai dari kolesterol hingga kanker, hanya dari setetes darah dari ujung jari. Visi ini menarik perhatian banyak investor besar. Elizabeth mengumpulkan dana hampir 700 juta US dollar atau 11 triliun rupiah dari nama-nama besar seperti Rupert Murdoch, keluarga Walton, pemilik Walmart, dan mantan pejabat tinggi pemerintahan Amerika Serikat. Theranos pun tumbuh dengan cepat, dan pada puncaknya perusahaan ini bernilai 9 miliar US dollar atau 151 triliun rupiah. Holmes dinobatkan sebagai miliarder wanita termuda yang membangun sendiri kekayaannya oleh Forbes dan sering dibandingkan dengan Steve Jobs. Tapi kenyataannya, teknologi Theranos tidak pernah bekerja seperti yang dijanjikan. Mesin Edison sering error, hasil tes tidak akurat, dan perusahaan secara diam-diam menggunakan mesin lab konvensional untuk menciptakan tes darah, bukan alat ciptaan mereka sendiri. Namun, Elizabeth dan tim eksekutifnya, termasuk Sunny Balwani, COO sekaligus kekasih rahasia Holmes saat itu, terus menyembunyikan kelemahan produk ini dari investor, mitra, bahkan karyawan mereka sendiri. Theranos melakukan tes kesehatan untuk pasien sungguhan, termasuk lewat kemitraannya dengan Walgreens. Artinya, orang-orang membuat keputusan medis penting berdasarkan hasil tes yang keliru. Yang lebih parah lagi, ada karyawan yang mencoba bicara tetapi ditekan atau diintimidasi secara hukum. Banyak yang takut bersuara karena perusahaan menggunakan pengacara tangguh seperti David Boies dan nama besar dalam dunia hukum Amerika Serikat. Semua mulai runtuh tahun 2015 ketika jurnalis John Carreyrou dari The Wall Street Journal menerbitkan penyelidikan mendalam tentang Theranos. Ia mewawancarai banyak mantan karyawan dan mendapatkan bukti bahwa Theranos memalsukan hasil tes, menggunakan alat orang lain, dan menyesatkan investor serta regulator. Awalnya, Elizabeth membantah semua tuduhan. Dia tampil di acara TV, berbicara di konferensi, dan bahkan berusaha menghentikan artikel itu terbit. Tapi semua sia-sia. Tak lama kemudian, FDA dan SEC mulai menyelidiki. Laboratorium Theranos ditutup. Walgreens dan Safeway memutus kerjasama. Nilai perusahaan jatuh dari 9 miliar US dollar atau 151 triliun menjadi nol. Pada tahun 2016, Forbes menghapus nama Elizabeth dari daftar miliarder. Setahun kemudian, Theranos secara resmi bubar. Tahun 2018, Elizabeth Holmes dan Sunny Balwani didakwa atas penipuan berat terhadap investor dan pasien. Mereka dituduh menipu demi keuntungan pribadi dan mempertaruhkan kesehatan publik. Persidangan Elizabeth berlangsung pada 2021 hingga awal 2022. Dalam pembelaannya, ia mengaku tidak bermaksud menipu dan percaya penuh pada visinya. Namun, banyak saksi, termasuk mantan karyawan dan pasien, memberikan kesaksian tentang kebohongan sistematis di dalam Theranos. Pada Januari 2022, Elizabeth Holmes dinyatakan bersalah atas 4 dakwaan penipuan terhadap investor, dan pada November 2022, ia dijatuhi hukuman 11 tahun 3 bulan penjara. Sunny Balwani juga dijatuhi hukuman penjara 12 tahun dan 11 bulan pada tahun yang sama. Skandal Theranos bukan hanya soal teknologi yang gagal. Ini adalah kisah tentang ambisi tanpa batas, sistem startup yang terlalu percaya pada mimpi, dan kurangnya pengawasan terhadap teknologi medis.
Elizabeth Holmes mampu menipu investor, media, dan bahkan pejabat negara. Bukan karena dia punya teknologi hebat, tapi karena dia tahu bagaimana menjual cerita. Theranos menjadi peringatan keras bagi dunia startup bahwa semangat fake it till you make it tidak berlaku untuk dunia medis. Nyawa manusia bukan bahan eksperimen. Hari ini, Elizabeth Holmes menjalani hukumannya di penjara federal, sementara dunia terus belajar dari kegagalan ini. Pertanyaannya tetap sama. Berapa banyak startup di luar sana yang masih menjual mimpi tanpa bukti? Terima kasih sudah menonton. Kalau kamu suka kisah nyata seperti ini tentang skandal, teknologi, dan sisi gelap dunia bisnis, jangan lupa like, share, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Sampai jumpa di episode berikutnya.